Sobat Belajar kelas 6, kali ini kita akan mempelajari tema 2, dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 1, tentang rukun dalam perbedaan. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Hidup rukun berarti hidup saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun dalam perbedaan, yang merupakan landasan dari persatuan, sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hidup rukun dan perbedaan ditunjukkan ketika masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan dari penjajah. Dalam meraih kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketenteraman. Informasi adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran atau pengalaman. Informasi dapat diperoleh dengan membaca teks. Untuk itu dibutuhkan kecermatan dalam membaca sebuah teks agar dapat menggali informasi dengan baik. Memahami sebuah teks bacaan dapat menggunakan bantuan 5W+1H. 5W+1H adalah sebuah singkatan dari what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. What, apa, untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks. Where, di mana, untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. When, kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Who, siapa, untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Why, mengapa, untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. How, bagaimana, untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Contohnya, tanaman teratai. Teratai tempat hidupnya di air. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang berbentuk lebar dan tipis. Bentuk daun seperti ini mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah. Selain itu, batangnya yang berongga-rongga, memungkinkan teratai dapat bernapas walaupun akar dan batangnya berada di dalam air. Tanaman kaktus. Kaktus tempat hidup di tanah yang kering seperti gurun. Tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang kecil-kecil seperti duri, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Batangnya tebal berair dan berlapis lilin, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Akarnya yang panjang untuk memudahkan mendapatkan air. Juga melakukan perlindungan diri dari pemangsanya agar kelangsungan hidup dan generasinya tidak terganggu. Cara tumbuhan melindungi diri disesuaikan dengan bagian-bagian dan sifat dari tumbuhan itu sendiri. Proklamasi kemerdekaan dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945, menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, dengan tujuan mengamankan kedua tokoh ini dari pengaruh Jepang. Pada peristiwa Rengas Dengklok juga terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua, namun perbedaan itu bisa terselesaikan dengan bantuan Mr. Ahmad Subarjo.
Penyelesaian tersebut berupa kesepakatan, berisi tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Pada malam hari tanggal 16 Agustus tahun 1945 di Rumah Laksamana Muda Maeda, dengan alamat Jalan Imam Bonjol nomor 1, terjadi penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, dan diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir, antara lain, Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan. Pola lantai adalah bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian. Pola lantai dapat pula diartikan sebagai garis yang dilalui penari pada saat menari. Pola lantai vertikal atau lurus. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana, tetapi kuat. Contohnya, tarian Tari Yospan dari Papua, Tari Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tarian Tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya, tarian Tari Makbadong dari Tanah Toraja Sulawesi Selatan, dan Tari Randai dari Sumatera Barat.